atau pengawas rekomendasikan kehadirannya. Semoga Bapak Ibu kesehatan yang lancar dan menghormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Supervisor serta para dewan guru serta PU yang saya hormati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran dan aktivitas semua kesehatan. Baik, langsung saja acara ini dimulai dengan pembukaan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian visi presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak dari Pusat Sarjana Ekonomi, waktu dan tempat. Sebelum penyampaian perkataan nanti ada opening dari komunikasi kolega. Pendidikan membuka gerbang masa depan yang cerah. Apa yang kamu pelajari hari ini akan membentuk impian masa depanmu. Teruslah belajar, sebab dunia terus berkembang. Investasi paling berharga bagi masa depan adalah pendidikan. Setiap proses belajar membawa kita lebih dekat kepada keberhasilan. Peringatan Hardiknas menyadarkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Itu Bapak sedikit persembahan dari kami, semoga ini menjadi hadiah Bapak juga menjadi motivasi untuk kita semua untuk menempuh dan memperjuangkan pendidikan ini lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan dokumentasi sejarah Sekretariat Kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Maha Gofur. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada dari baginda yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Pengawas Distrik Kabupaten Cianjur,
Yang terhormat Dewan Guru yang selalu saya banggakan, dan seluruh yang tidak hadir di sini, yang mendukung di sini, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama, mohon maaf saya menerangkan visi misi. Jadi ini unik sekali. Jadi saya berpikir bolak-balik di 2 hari untuk menyusun ini. Latar belakangnya panjang kok, isinya sedikit gitu. Mohon maaf. Karena apa sih pentingnya sejarah? Penting sejarah. Jadi sederhananya saja gini. Dari sejarah kita bisa lebih bijak. Karena apa ya, ada yang mengatakan aduh sejarah udah masa lalu lah, jangan diulang-ulang lagi masa lalu. Tapi ketika kita ulang tahun diberikan kado sama istri kita saja, satu kebanggaan bagi yang sudah punya istri, maaf pada dia. Kalau yang belum ya, bagi yang belum mohon maaf. Nah, jadi begitu egoisnya kita tentang mengesejarah, tentang kelahiran diri kita saja ingin menghargai akhirnya. Jadi dokumentasi sejarah SMP Cendekia Sukaegar. Next. Ini bermula saya berkarir di SDN Sukaegar, dan saya selalu pandangan ideologi saya dalam pendidikan itu Bung Karno, jas merah zaman sekali lupakan sejarah. Bung Karno pernah bilang, kumpulkan 1000 orang tua maka akan dicabut dengan akar-akarnya, kumpulkan 10 pemuda maka akan dibincangkan dunia. Saya pikir waktu itu motivasi awal bagaimana mendirikan SMP cukup dengan 10 guru. Next. Ini dulu Bapak kalau tahu 2006 awalnya ada SMP Cerdas Atap di SD-SD yang terpilih di 12 kecamatan. Salah satunya ini. Nah, saya di SDN Sukaegar itu ada SMP Cerdas Atap Sukaegar. Ini di kelas 9 waktu itu. Next. Gimana Kak Diri? Oma, ayo. Tengah. Nah itu waktu itu saya masih zaman langsing-langsingnya. Jadi saya bangga enak sumpah gue pernah langsing. Ini Pak Gidin, ini jadi pelik waktu itu di saat SD guru SD pada dilibatkan ngajar di SMP. Tapi ketika ada kerusakan bangku, acak-acakan atau kebersihan selalu menyalahkan di SMP karena SMP. Jadi seakan-akan program pemerintah tapi tidak diakui gitu untuk lokalnya. Maka saya disitu berpikir keras, kalau kalian harus mempunyai SMP sendiri ke anak-anak itu, kita doakan. Next. Ini anak TKB, anak-anak Cerdas Atap dibawa ke bukit ini mengadakan upacara hari Jumat 16 Desember kalau nggak salah saya 2014. Ini seluruh Hansip, ini orang tua murid Hansip, tokoh masyarakat dihadirkan. Ini untuk menancapkan sebuah cita-cita, belum punya apa-apa. Ini belum dibeli, masih milik orang. Dan ini ada tulisan anak SMP Sukaegar dengan bangganya mereka itu walaupun jelek. Next ya. Nah, ini sama teman saya baru datang ke ini, baru tancapkan ini Yayasan Latifah Cendekia. Ya saya pikir waktu itu saya gila, uang belum punya, tapi sudah berani menancapkan bahwa ini yayasan bar. Padahal baru ini dengan yang punya tanah itu baru apa? Pak mau dibesar sama sakit itu. Rumah dijual masa tahun. Ya mangga we. Punya uang 4 juta lalu dipasang ini. Dari harga 120 juta saya DP 4 juta dipasang pelang, belum apa-apanya masih belantaran. Next. Nah, pertama dapat bantuan masjid. Ini ketua DKM sudah almarhum. Beliau di sini agak cepat konflik masalah keagamaan sih. Ini ada ajaran baru ini sangat konflik. Ketika mendirikan ini di sini saya ajak ketua DKM yaitu orang tuanya Haji Anak yang kemarin meninggal ibunya. Ini mantan kepala sekolah SD di bawah SD Peniswan juga. Pak, kurang karena masih dia mau jangan merasa siap mendukung. Ketua DKM menyatakan dukungannya. Next. Dan dia mengukur padong. Saya baru tahu padong. Mengukur apa? Kiblat. Nah ini sebenarnya HP bisa ini sebenarnya. Kalau dulu bagaimana dia merasa dilibatkan itu aja sebenarnya yang pentingnya. Next. Ini pembangunan masjid pertama kita mendapat bantuan dari Yayasan Kiblat. Next. Sementara ini di
SD sudah menerima SMP itu di gedung ruang PKK. Ya, next time. Ini terus membangun next juga. Ini di aula desa Pegusuhan. Ini 42 orang yang mendaftarkan. Next lagi. Ini terus membangun next. Nah, ini ketika datang data merah, anak-anak SD sini membantu ke atas di estafet untuk masjid ini. Next lagi. Next lagi. Nah, ini angkatan pertama dari SMP Cendekia supaya waktu di tangga ini di bawah dari bawah estafet ke atas naikkan. Ya, next lagi. Ini memang air. Next lagi. Nah, ini anak-anak menerapkan kedisiplinan dan segala macam itu di luar. Jadi sekolah itu di sana 3 hari, di sini 2 hari. Anak-anak asik aja terus. Next lagi. Ini dari kaos dari Save the Children. Oke, next lagi. Itu tangga ya, persis tadi itu tangga. Next lagi. Dengan bangganya menerima siswa baru. Mana orang yang mau cuman berdiri masjid aja ini baru SMP sendiri. Tapi ya kita pokoknya berusaha lah pede dengan 10 guru waktu itu. Next lagi. Ini mengundang dari Dinas Pendidikan, hadir koordinator pengawas waktu itu pasti aku lupa lagi. Next lagi. Ini belajar di masjid, kita belum punya bangunan. Next lagi. Sholat di masjid. Next lagi. Untuk setiap hari anak-anak diberi motivasi. Next lagi. Ini upacara di tempat di sini, upacara itu di ruangan ini. Next lagi. Nah, ini punya bangunan kita. Bangunan pertama di Soronoyan, Pak. Di Soronoyan itu dengan yang berdaya keluarga yayasan lah yang membantu, karena kebanyakan orang sini yang membantunya paling gini lah orang sini. Pak biasanya batur abdi sadinten teh 100.000 dapat 1.000 waktu itu. Dia sakit 40.000 dibayar. Nah, banyak lah yang kayak gitu. Dukungan orang tua. Tapi dari panggung ini, dari gubuk ini, nah gubuk pendidikan ini, kita sudah dapat piala regional Jabar, yaitu dalam bidang pada itu waktu konsentrasi itu bidang teater. Next. Ini ruang kelas 9. Pokoknya mah Rasa sedih. nah, jadi ini udah ada yang nikah, udah ada yang kerja sekarang, wah banyak lagi lah. Next lagi. Ini bangunan kita. Begitu berasa pokok dan berasa bangga dengan bukan masalah ya kita tanam pada anak, bukan masalah gedung mewah, tapi masalah hasil belajarnya kayak gimana. Next lagi. Ini angkatan pertama. Next lagi. Tiba waktu itu kalau nggak salah bulan Maret runtuh, Pak, bangunan kita runtuh. Ketika runtuh, saya mendapat telepon dari Polsek waktu itu. Bagaimana runtuhnya? Saya tadinya Kapolsek memberikan motivasi pada anak-anak. Jangan sedih, nanti saya akan berusaha berbuat, yang penting jangan sama aku aja. Oke, naik lagi. Inilah gambaran runtuhan yang puing-puing dari kelas 3 kayaknya. Iya. Nah, ya, jadi di saat seperti ini, mohon maaf, saya pernah ditelepon sama Pak Kabin, Pak Rosidi waktu itu. Pak Rosidi. Eta kumaha barudak kayak gimana? Nah, lu laporan ke saya. Abi, terus Pak kita laporan ke saha, sebatun tidak menyalahkan orang. Sebatun orang dinasnya. Pak Rosidi kali ini kesini. Lalu Pak Kabin waktu itu pokoknya tidak mau tahu, besok harus belajarnya di SD. Saya ngobrol dengan Kabin SD di SD tempat. Beliau datang langsung ke kepala sekolah SD. Kepala SD menerima tentunya. Next lagi. Tapi anak-anak luar biasa. Jawaban anak-anak saya buat menangis waktu itu. Anak-anak besok belajar di SD. Gak mau, Pak. Kenapa kalian gak mau? Pak, sejelek-jeleknya rumah sendiri, Pak. Bilangnya sejelek-jeleknya, bukan tidak ada rumah. Sejelek-jeleknya rumah sendiri. Oh ya, saya terus next lagi. Mereka bahu-membahu membangun ada gerakan 1000 batako. 1000 apa? Per batako 1000 pokoknya. Artinya anak iuran 1000 kali 60 anak berarti 60 batako ya.
diikuti oleh masyarakat. Di sini ada yang memang aki-aki OOTH namanya itu nanggung 200 ditanggung sendiri. Next ya, terus saya motivasi di OSIS-OSISnya. Next lagi, nah ini aku ini wartawan TPRI Pak Sidik kalau nggak salah, Pak Sidik dari Pemda Cianjur. Dia mengapresiasi semangat ini. Next lagi, anak-anak hiburan saat pelepasan itu ke Koplen, hiburan 30.000 ewang karena angkot kayak itu. Next, nah yang saya ingat dari beliau ini 2 kali marah dia. Pertama marahnya ketika anak SMK kesini, SMK ikut poli di ruang kita, dia anu ngalamah gitu, ngajukan dia anu ngalamah juga SMK anu lumayan jam lakcang itu bari mau bedog kan api-api aing teh barang itu ke icu aing lain kersia bubar ya anak SMK yang maksudnya bubar itu karena menghargai orang tuanya sepupunya mungkin ya. Dan saya lupa lagi Pak Kade bapaknya barang itu lagi di Blitar kudu ku bapak dia di rumah abis teh sempat ya masa-masa frustasi lah ini bangun dia ya. Oke, next lagi, ini keseharian kita. Next lagi, ini salah satu kumpulan iuran 60.000 per meter. Kita beli waktu itu di 55.000 ini per meter dulu. Jadi 60.000 per orang sumbangan direkap, salah satu rekapnya ini. Next lagi, ini jadi monumental akhirnya. Jadi ini sejarah dicita-citakannya, bukan sejarah peletakan dari pertama bukan. Next lagi, ini angkatan pertama. Next, ada 3 kata sebenarnya dari administrasi. Pertama, dari tadi kumpulkan 10.000 tadi yang sudah disebutkan dari Soekarno. 2, syarat pendidikan. 3, kata Pak Sulaiman Yudi almarhum, pengawas SMK, tapi dia menjadi desain untuk SMP Sadasata dengan Pak Musmelani waktu dengan Pak Kasmiri waktu itu. Syarat pendidikan cuma 3, murid, guru, dan kurikulum. Rek diajaran di sisi sawah, rek di hadapan aku terserah sih mas. Itu jadi motivasi aja waktu itu. Oke, dengan itu dengan terarah itu dengan dari ayah anda saya, dari anggota DPR ini ada di Nisa waktu itu Komisi 8, pemerintah harus malu dengan yayasan Akhidat Cendekia. Karena yang bagaimana ingin ini SMP Cendekia lembaga pertama utama desa penyusunan sejak 70 tahun merdeka. Karena kepeneritaan SMP Cendekia itu Pak, ijazahnya tetap Sukaluyu Pak, karena menginduk ke Sukaluyu. Iya, induk Sukaluyu. Waktu itu belum ada letimis gitu maksudnya. Next lagi. Pembangunan lain. Next. Nah ini kita pendatang Kepuyan. Tangga Bapak menjadi sekarang. Saya sampaikan CSR itu seperti apa regulasinya. Yang saya lihat undang-undang CSR itu pertama kemanusiaan, ketiga alam, ketiga pendidikan. Pendidikannya mana? Ya akhirnya mereka survei ke sini dan menyumbang ruang yang sebelah biaya di situ. Ya senilai 40 juta waktu itu. Material bukan uang. Oke, next. Ini penyerahan piala di Unsur waktu mendapat piala regional Jabar. Next. Satu kata Bismillah. Seperti ini aja tiap hari anak-anak. Next lagi. Ini waktu LDKS di Selamat. Oke, next. Selamat membuat sejarah baru. Artinya mohon maaf, ini saya sampaikan bagaimana referensi arahnya ke depan gitu maksudnya. Dan dari 10 guru yang tersisa hanya Bruneng yang tersisa di sini. Alhamdulillah sudah punya anak, beliau sekarang sudah nikah. Dulu masih gadis, beliau. Dan syariatnya itu program pemerintah, hakikatnya pertolongan dari Allah. Yang bertahan saya dengan Bruneng, yang dua-duanya yang sudah sertifikasi di sini. Alhamdulillah ya. Jadi semoga ini kita lanjutkan lagi estafetnya. Begitu. Naik lagi yang barusan yang sekarang ke visi misi.
Visi misi SMP Cendekia Sukaija 02 Mei 2025 dipresentasikannya. Kalau dicanangkan jauh sebelum saya kesini kan, dengan rapat dengan yayasan dalam momentum Hardiknas. Oke, next. Latar belakang spiritual yang saya ingat dalam Al-Quranul Karim yaitu Al-Baqarah 148, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus hadis juga yang mengartikan memuliakan, menyempurnakan akhlak. Terus juga ada juga itu pada abad ke-7 Masehi. Tapi Al-Quran tadi pada tahu kita semua sekitar ke abad ke-6 dan ke-7. Terus mukmin yang sempurna adalah akhlak hadis di wilayah Tirmizi, terutama di tahun 890 Masehi. Dan yang terakhir yang menginspirasi spiritual saya itu adalah ini, Kubul Waton Minal Iman. Cinta tanah air dianjurkan dalam Islam, yaitu cinta tanah air sebagai iman, yaitu dituliskan oleh Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri NU. Next, itu latar belakang spiritual. Nah, berikut itu tanya. Ayah gitu anak lihat kamari itu gimana? Latar kalimat sendiri sebelumnya. Latar belakang anak-anak itu latar belakang nasionalisme yaitu dari pencetus Ingwarso Sang Tulodo Ingmadya Mangun Karsa, yaitu Bapak Ganjar Dewantara, yaitu di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang mendorongnya. Visi pendidikan yang diwujudkan melalui berdaulat mandiri kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Visi ini dengan sejalan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa, menghasilkan insan yang cerdas dan kompetitif. Ini bunyi kompetitif dijelaskan dalam visi pendidikan nasional kita, yaitu dalam RPJP 2025. Dalam rangka mewujudkan mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan visi pendidikan nasional Kemdikbud. Visinya menghasilkan insan yang cerdas, kompetitif, insan kamil dan paripurna. Next lagi. Tadi emosional, doa orang tua, inspirasi SMP Cerdas Zakat Sukahegar, 7 dekade belum ada SMP yang mandiri, pemenuhan hak pendidikan masyarakat, lingkungan sekitar, letak geografis, harapan orang tua warga dari SD sekitar. Mereka sering ngobrol pada SMP itu kudu lama atau orang itu makan gitu. Next lagi. Nah, jadi visi kita sejalan dengan kesatuan yayasan, yaitu 2 kata, berkarakter dan kompetitif. Jadi bisa jadi jargon di anak-anak itu berkarakter dan kompetitif. Oke, next lagi. Berkarakter secara etimologi dulu dilihat dari bahasa Inggris, giliran berasal dari bahasa Latin. Karakter sebelumnya bahasa Yunani yang berarti penanda, stempel, ciri atau khas. Jadi saya agak sentimen juga ngobrol-ngobrol masalah di Yunani. Pengen sekali pencetus itu misalnya Pasai Jamhar di Sunda, berasal dari Sunda gitu, kayak gitu kan ayamnya. Jadi tahu itu Yunani gitu maksudnya. Tapi apa boleh buat, literasi kita memang sudah dikalahkan. Oke? Terus berawal dari bahasa Indonesia menandakan memiliki mewujudkan suatu. Jadi karakter secara harfiah berarti memiliki karakter, memiliki cara tertentu. Definisi secara umum memiliki sifat akhlak kepribadian yang kuat, khas, mencerminkan nilai moral, etika, integritas yang baik. Dalam konteks pendidikan, membentuk kepribadian seorang berkarakter itu memiliki nilai moral yang jelas, taat pada norma, aturan, bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, mampu juga konsisten dalam prinsip yang diyakini. Oke, next. Kompetitif. Jadi ini bahasa dari bahasa Inggris dulu, ya bahasa Inggris, Latin lagi, kompetitif artinya berlomba. Tadi kaitannya dengan dalam Al-Quran yaitu dengan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Definisi secara umum, bersaing memikat 3 dasar tujuan: prestasi, keunggulan, konteks, pendidikan, kepribadian, individu, kelompok, entitas, berusaha baik lebih baik dari orang lain, memiliki motivasi unggul, mampu bersaing dan sehat, memiliki daya tinggi pencapaian yang kualitas baik.
kita Pak sebenarnya tidak merasa bahwa, tapi harus unggul, tidak merasa unggul. Tapi ketika saya ngobrol dengan Polsek Sukaluyu, rangkaian masalah tentang tawuran, alhamdulillah SMP ini paling aman. Tawuran saja ini sulit ini karena salah satu saja kemarin dari apalah kita pernah mau terjadi tawuran, apalah sudah kesini, ya sehingga kesiswaannya pada masuk ke apalah, ke kepala sekolah langsung datang ke sini mereka bawa anak-anak bersalaman. Jadi kita sekecil apapun potensi itu diantisipasi Pak. Karena mengingat kejadian di Kecamatan Sukaluyu yang meninggal SMP itu waktu di Jalan Baru, yaitu seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Cirebon dipanggil sama Polres waktu itu untuk menguatkan bagaimana potensi salah satunya itu dari HP teman-teman itu saling ejek-ejek COD-an. Istilah COD saya baru tahu dari anak-anak sekarang. COD itu kan cash and delivery yang saya maksud itu. Tapi COD anak-anak SMP itu maksudnya COD itu tawuran kita di mana gitu. Oke. Next. Iya, sebelumnya coba dibuka dulu Pak. Di slide dulu sebelumnya. Nah, coba alih. Misi ya, mewujudkan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui pendekatan literasi dan numerasi dan humanis kontekstual. Kenapa lagi literasi? Karena di tahun 2024 itu terpuruk di rapor pendidikan itu literasi dan numerasi yang paling parah, merah waktu itu. Menanamkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan literasi, tanggung jawab disiplin, meningkatkan daya saing siswa. Daya saing itu kita hanya tanamkan begini saja sebenarnya anak-anak. Ya kita ngobrol sama teman-teman dulu. Ayo kamu masuk ke bank BJB, masuk ke bank BCA atau bank syariah. Rasakan perbedaannya. Ternyata di era customer ini yang luar biasa. Karena BRI merasa dia BUMN, mereka yang butuh kok cina gitu. Tapi mereka ya kita dibermanfaatkan dalam hal ini. Terus menurunkan budaya membaca, berpikir kritis, menalar dan belajar siswa, melibatkan seluruh warga dan orang tua, program literasi dan numerasi. Nah ini belum yang terlaksana yang paling bawah. Next. Tujuan sekolah memiliki keterampilan mampu memahami informasi sebagai sumber. 2. Siswa memiliki kemampuan numerasi mampu menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari secara logis dan akurat. 3. Sekolah membangun lingkungan belajar aktif, reflektif, mendukung tumbuhnya karakter aktivitas literasi dan numerasi. 4. Meningkatkan prestasi akademik, non-akademik siswa bidang terkait, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah. Yang terakhir membangun kolaborasi antar guru, siswa, orang tua. Nah ini yang agak sulit Pak, dalam mengembangkan budaya literasi dan numerasi. Oke, next lagi. Indikator keberhasilan, peningkatan minat baca siswa 80%. Ya kita baru diangkat mungkin 30 lah, 30%, targetnya 80%. Mempunyai siswa literasi minimal 1 siswa per semester, meningkatkan nilai numerasi dan literasi minimal kurang lebih 10 per tahun. Nah kenaikan rata-ratanya. Penilaian partisipasi numerasi minimal 3 lomba. 5. Implementasi baca kelas. 6. Numerasi kontekstual, semua pelajaran numerasi terintegrasi dengan RPP guru. Yang ke-7, meningkatkan ANBK literasi numerasi kategori cukup 90% siswa. 8. Jumlah guru terlibat dalam literasi numerasi dan 100% guru setiap tahun. Oke, next lagi. Kita jauh-jauh hari karena memang ada awalnya penanganan kasus Pak yang sudah pernah saya ceritakan waktu itu. Satu anak ternyata dia punya talenta menulis novel dan sudah terbit di disebutkan biasanya menulis novel. Ini agak kurang jelas, ini SMP Cendekia Sukaigar Isma 4 judulnya terpaksa masuk pesantren. Padahal dia ke pesantren ya, imajinasinya mungkin ke sana. Ini Isma ya sedang kita arahkan cari arahan kemana gitu. Jadi saya juga gelagapan kalau literasi tadi anjurkan, tapi ketika punya potensi kita bingung juga kemana kan gitu. Makanya salah satunya ke media ini gitu.
sudah terbit di kursus online ini. Next lagi yang sekarang sudah diikuti sama kelas 7 di papan informasi, sudah ditulis puisi atau apapun karya-karya kelas 7 yang mengikuti ISMA. Oke, yang tadi saya sampaikan terpuruk di 2024. Terpuruk yaitu yang kurang itu numerasi murid, kemampuan literasi murid kurang, merah rapung. Ya, sembari kita menyandang sekolah penggerak berat sekali waktu itu. Tapi waktu itu next lagi berkat guru-guru yang muda lagi sekarang yang sigap, ya, mungkin Bapak sedikit pengalaman tadi memimpin 700 murid biasa di SMP 2 Sukalima. Yang pingsan itu sampai 100 katanya pernah. Padahal itu Pak pilot. Barusan kita hitungan 84, ternyata yang ada sekitar 60-an. Bapak sering memimpin kayak gitu. Jadi berjadwal itu Bapak mesti kaget sih kan katanya ya teman. Nah, kita di sini murid sedikit dengan pemangku para muda-mudi di sini. Saya rasa cukup untuk mendongkrak ini dalam setahun, Pak. Di rapat 2025, alhamdulillah semuanya agak membaik, bukan membaik, agak membaik, jadi sedang-sedang. Dan ini adalah hadir kerjasama guru-guru semuanya. Next lagi. Itu banyak. Bahasa langsungnya. Next lagi. Paling bawah. Kita targetkan SPMB ini harus 2 kelas, Pak. Ya kenyataannya jadi 40, jadi 50 ya nggak tahu, yang penting saya punya target 2 kelas. Kalau 40 bisa jadi 2 kelas ya, mengenang di 2 kelas ya langsung. Iya, 2 kelas. iya. Itu saja Pak. Tadi saya sampaikan juga ke Bapak, mohon maaf ini karena perjalanannya panjang. Ini bukan salah dinas, tapi salah saya sendiri dengan yayasan. Di Dapodi kita berapa? 132, kenyataannya 84. Yang repotnya kemarin masalah nasi, mau kirim nasi harus sesuai dengan jumlah Dapodi katanya dari sana itu. Ini mau dikemanakan ya gitu. Ini harus jadi PR buat kita agar mengambil sikap, karena yang murni itu juga di kelas 11 saja Pak yang mau ujian sekarang, udah nggak ada lagi. Itu Pak barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan, intinya saya butuh pencerahan, butuh bimbingan untuk menempuh hal yang tidak mudah sejauh ini. Dari bapak saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih presentasi yang luar biasa telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Universitas Paregar pada revisi sarjana ekonomi. Selanjutnya materi pembinaan secara langsung yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas. Kepada beliau dipersilakan untuk waktu yang selesai. Semangat rumah bapak. Saya rumah bapak. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kami langsung ngambil alih ya. Bapak Ibu, saya cukup memiliki suatu pandangan yang mungkin bisa real ya, apakah sama dengan Bapak Ibu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, dari lihat perjalanan sejarah pembangun pendirian sekolah ini, dasar apa nih yang menurut Bapak Ibu yang bisa dilihat tadi? Dari awal. Semangat. Dasar semangat. Semangat, enggak. Tajam hati. Kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat. Oke. Punten Bapak sebagai Dandi Bapak, Dandi. kerjasama Masih kuliah kayaknya Pak. masih kuliah atas keinginan memajukan pendidikan. Memajukan pendidikan. Perjuangan. Bu. Semangat pendidikan dan ingin memiliki sekolah yang lebih baik. Sekolah yang lebih baik. Nah, itu kata kunci yang ada pada Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kata kunci tersebut sudah sesuai dengan visi misi sekolah ini? Nah, itu ya. Nah, silakan kalau Bapak Ibu jawab, diterjemahkan. Gitu.
gitu. Jadi kata kunci itu yang Bapak dapatkan hari ini. Dan ini saya pun tidak mengada-ngada dari apa, tapi saya mendapatkan respon dari Bapak Ibu. Ya, ada semangat. Nah, itu betul semua. Jadi nanti tinggal silahkan korelasikan dalam bentuk implementasi tugas pokok fungsi Bapak Ibu di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini. Tadi saya mengatakan tidak peduli situasi lingkungan seperti apa. Tadi yang saya katakan. Jadi artinya begini, kita tidak perlu membandingkan bahwa sekolah A dengan sekolah yang lain, karena semuanya masing-masing memiliki kekhasan yang berbeda, memiliki fasilitas yang berbeda. Mereka sekolah orang makia itu ada fasilitasnya iya. Terus ya? Iya. Nah, jadi termasuk kepada siswa. Yang penting kata kuncinya apa tadi? Ada di Bapak Ibu kan tadi ya. Semangat gitu ya, ingin berkembang, ingin maju, itu silakan sampai tanamkan kepada siswa kita gitu, agar memiliki rasa gitu ya. Kalau tadi oleh saya dibicarakan panjang lebar, lalu dicari sepeda malah saya 2 jam pidato, hari-hari masih apa ya pidato 2 jam di lapangan kos biasa. Kos biasanya gitu. Nah itu Bapak Ibu. Nah fundamentalnya kalau yang saya lihat di sini adalah faktornya adalah faktor batiniah. Assalamualaikum. Ya, pulang mangga. Rupiah iya abi menuju observasi di Cendipia. Mohon. Ya. Mangga. Mohon siap. Nah, gitu ya Bapak Ibu.